Sahabat Mago Cakra Channel, ini kita lagi duduk santai. Kita lihat ini bendera merah putih dan umbul-umbul sudah memeriahkan, tandanya sebentar lagi HUT kemerdekaan Republik Indonesia akan kita rayakan. Yang ke-77 lagi. Ada artinya itu kalau bahasa Jawa pitu, pitutur. Omongan pitutur. Makanya zaman sekarang ini banyak sekali yang hobi menasihati, memberi pitutur, walaupun kadang nggak ngerti apa yang sedang dinasihati ya. Ada unek-unek ini kilingkar geni. Ini saya mau nanya nih, kenapa akhir-akhir ini orang kebanyakan malah ibaratnya perang konten ini? Sepertinya kilingkar gini nih hobi juga memperhatikan perkembangan dunia internet ya, medsos lah, baik itu di Facebook segala macam, YouTube ya. Pada dasarnya gini, di Indonesia ini kekurangan tontonan acara TV itu mungkin sudah dianggap oleh warga Indonesia ini tidak menarik. Makanya mereka larilah kepada medsos, media sosial yang ada itu YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, ataupun yang lain-lain itu. Dan itu mereka lebih asik. Karena di sana itu tidak seperti di TV. Kalau di TV itu pakai skenario bagus, disusun, ada yang jadi tim kreator, tim pemikir, tim editing segala macam. Kalau di medsos ini siapapun bisa ngupload. Bisa ngupload. Tujuannya untuk agar kontennya dilihat orang. Nah, oleh yang nonton ini, karena yang nonton medsos ini tidak dibatasi usia, siapapun bisa mengakses itu kan. Akhirnya ketika melihat ada sesuatu yang menurut mereka janggal, mereka anggap ini aneh, ya komen. Tapi tidak ada. Jadi di medsos ini gini, tidak ada yang pernah ngajarin, nanti kalau di medsos ini ngomongnya begini. Jadi dimerdekakan. Akhirnya terjadilah perang persepsi dan argumentasi. Mereka inginnya apa yang mereka ungkapkan benar, karena intinya ya seenak udele. Padahal kalau udelnya itu kalau di ya nggak enak gitu kan. Kalau dirasakan, itu menjadi bahan pembelajaran bagi kita. Sebagai orang-orang yang berpikir, kita harus berpikir jernih. Oh, ini Allah sedang ngasih pembelajaran. Ternyata sifat manusia itu berbeda-beda, nafsu manusia berbeda-beda, emosi manusia itu berbeda-beda. Konten itu kan karya orang lain. Andai kata kita menghargai suatu konten atau karya orang lain, ya mudah-mudahan banyak sedikitnya kita juga akan dihargai. Walaupun itu bukan patokan, karena ada pepatah orang tua bilang dulu, nanam padi bisa jadi tumbuh rumput juga. Artinya padinya tumbuh, rumputnya ya ikut tumbuh. Tapi kalau kita tanam rumput ya jangan harap tumbuh padi, ya kan. Artinya apa? Berbuat baik sekalipun itu ada yang tetap menganggap tidak baik. Kalau kita lihat makhluk yang paling mulia sekalipun yang diciptakan oleh Allah, para rasul, mau itu Nabi Muhammad, mau itu Nabi Isa, ataupun nabi-nabi lainnya, Nabi Musa gitu, selalu ada musuhnya, selalu ada yang tidak suka. Artinya ketika kita hidup di dunia ini, itu
Kalau diperhatikan ya, lingkar gini agak sini, biar ini ngaji filosofi sebenarnya. Ya. Kursinya agak dideketin. Ini yang namanya ketika Allah sempurna menciptakan manusia itu sempurna. Ini ada yang berpasangan atau ada yang berlainan maksudnya. Nih, pertama Allah menciptakan mulai dari mata nih. Ada mata kanan, mata kiri. Anggap saja sekarang diistilahkan kalau kanan kita bilang yang baik, kiri yang tidak baik ya. Artinya imbang tuh. Imbang, manusia itu diberi kebebasan untuk melihat yang baik atau yang buruk. Kemudian ada hidung, lubangnya pun 2. Anggap aja sisi kanan, sisi kiri, telinga kanan kiri, tangan kanan kiri, kemudian kaki kanan kiri. Artinya saya anggap ini manusia itu memiliki satu kodrat manusiawi, itu ada baik ada buruk. Ini kan kanan pasangannya kiri, kanan pasangannya kiri, kanan pasangannya kiri. Lalu mulut ini pasangannya di mana? Kan gitu kan. Makanya banyak orang yang tidak sadar mulut ini akhirnya ini nih mulut untuk baik atau untuk jelek. Padahal pasangannya ada, itu knalpot yang di belakang itu. Ini untuk baik-baik. Mulut ini untuk baik-baik, untuk berzikir, untuk menghargai orang lain, untuk mengeluarkan yang wangi-wangi. Kalau yang jelek-jelek itu di knalpot yang belakang itu. Makanya kalau ada orang yang hobinya mengeluarkan kata-kata jelek, hal-hal jelek, sebenarnya knalpotnya itu pindah ke sini. Mau nggak seperti itu? Nggak mau. Kemudian ada satu lagi pasangan, itu ya, itu pasangannya ada di pasangan kita. Kalau laki-laki itu pasangannya wanita, jangan laki-laki cari laki-laki, perempuan cari perempuan, nggak boleh. Maka ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam suatu hadis tentangkan saat takbiratul ikram, tentangkan telapak tangan menghadap ke kiblat setentang bahu atau setentang telinga ya. Coba angkat dua-duanya. Nah, jadi ini menghadap ke kiblat. Kalau dia setentang bahu maksudnya ya Allah, aku mengetahui kebaikanku dan keburukanku sesuai apa yang aku kuat. Jadi ada yang orang berbuat baik karena disuruh, ada yang berbuat jahat pun karena disuruh. Atau kalau setentang telinga ini nih sejajar dengan telinga. Rasulullah sholatnya begini. Ini rapat ya. Ini maksudnya, ya Allah, kan Allahu Akbar, Allah Maha Besar ya Allah. Ini loh kebaikanku, keburukanku aku lihatkan kepadamu sesuai dengan apa yang aku ketahui, aku dengar. Maksudnya gini, kita berbuat baik itu karena ada anjuran, entah firman Allah, entah itu dari sunnah Rasul. Dan kita pun berbuat jahat, berbuat jelek, itu sesuai dengan pengetahuan kita aslinya. Iya kan gitu. Baru nanti setelah takbir di dada ini fisodri, yang jelek ini, yang kiri ini ditimpah sama yang kanan di dada, karena dada ini tempat hawa nafsu, kalahkan. Nah ini bab sholat akhirnya. Ya tapi nggak apa-apa ya, berdiri. Nah ini gini ya, ditimpah. Nih ditimpah, ini sini timpah ya. Jadi manusia itu kenapa posisinya begini ini, yang kiri harus dikalahkan karena posisi ini adalah posisi jaya, di mana otak kita di atas isi perut, di atas pengeluaran lubang yang jelek tadi. Inilah kita akan bertemu dengan Al-Fatihah, di mana Al-Fatihah itu membuka tabir kehidupan. Ingat, di sini kita terhormat
Karena nanti ada masanya ruku, di mana otak kita sejajar dengan isi perut, sejajar dengan pengeluaran. Ngomong sama kentut itu dibilang orang sama. Ya duduk lagi. Cukup sampai situ aja sih pemirsa. Nanti kita lanjutkan karena ini bukan bab sholat, ini masalah perang konten ya. Artinya itu menjadi hobi yang sebenarnya kita perlu renungkan. Hobi bangsa kita saat ini kekurangan tontonan. Kenapa? Karena kalau lihat, pernah nonton acara tinju nggak? Enggak, pernah enggak? Pernah enggak? Sponsornya teriak-teriak nggak? Dia tidak merasakan bagaimana ketika pukulan itu diterima oleh dua orang ini. Mau benjat, mau benjut, itu nggak peduli. Iya kan? Ketika main sepak bola, supporternya bagaimana? Nah, jadi netizen, sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita, rekan-rekan kita itu, dia hobinya mengeluarkan komen yang itu nanti komen itu mau merugikan salah satu pihak, menguntungkan salah satu pihak, gak ada urusan. Karena unik netizen ini, dia tidak diuntungkan dari komen itu, dia diuntungkan juga tidak, dirugikan juga tidak, tapi dia senang itu loh, tapi dia senang mengeluarkan komen itu. Akibatnya apa? Ada yang kebablasan, memukul rata, pemikirannya dianggap oh semuanya seperti itu yang tidak boleh. Dewasalah sedikit, berbijaklah dalam bermedsos. Artinya itu pembelajaran. Kita tidak boleh menilai mereka, tapi menilai diri sendiri. Artinya Allah lagi kasih contoh, yaitu mereka. Enak ngelihat contoh atau diberi contoh, atau yang menjadi contohnya. Kan enak yang diberi contoh kan. Contoh gini, Kang Dewo ini hobinya mabuk dan menghina orang. Akhirnya dia kena karma, dia ditempeleng, celepak. Kita ngelihat, kita nggak boleh ngapoin dia. Kapok, syukur, enggak. Kita justru berpikir, ya Allah, ternyata kalau ada orang yang sembarangan ngomong, mabuk-mabukan, sering ganggu orang, akibatnya begitu, saya jangan begitu. Itu maksudnya. Jangan sampai kita yang jadiin contoh, kita yang harus ditabuk orang dulu, jangan. Jangan. Jadi sekarang kita lihat, hebatnya lagi, akhir-akhir ini memang banyak sekali perang konten. Tapi alhamdulillah salah satu playlist kita jadi banyak ditonton orang. Walaupun tidak sedikit ada yang ikut menghardik, mengenyek. Padahal sudah ditulis di situ konten hiburan kan gitu. Konten hiburan ini kan saya sudah bilang kalau sudah dibuat konten itu sebenarnya untuk hiburan. Karena saya dulu punya cita-cita. Saya membuat playlist itu pernah ke Gunung Tamiang. Di situ salah satu santri waktu itu si Ki Dimas Rogo bilang, "Bah, coba dong bikin konten uka-uka." Saya sebenarnya sudah nggak mau karena tidak boleh sesuatu yang ajaib atau sesuatu yang samar-samar itu dibuat konten. Akan tetapi beliau bilang, coba, intinya membuat nasihat terselubung. Akhirnya saya buat. Saya beri nama Di Tapal Batas Nalar. Dari judulnya saja sudah. Jadi di tapal batas nalar itu dia di tengah-tengah, antara iya dan tidak, antara percaya dan tidak percaya. Nggak masalah karena dua-duanya sah bagi kita. Itulah, buatlah konten di Tapal Batas Nalar. Dan alhamdulillah ternyata subscribernya menambah, jam tayangnya menambah. Ternyata di Indonesia ini banyak sekali yang butuh hiburan, karena sudah tidak lagi ditemukan di acara-acara televisi mungkin, tapi ini kan hanya pendapat kita. Makanya nontonnya di situ. Nah, terakhir-terakhir ini konten yang lama-lama itu karena ada konflik baru banyak. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa.
hujatlah kami 1000 kali, tapi 1000 kali juga ditonton, gitu kan. Kami tetap berterima kasih. Kenapa? Siapa lagi yang mau nonton? Itulah karya kami. Jadi gitu ya. Kalau melihat banyak perdebatan, kita nggak usah ikut campur. Alangkah bagusnya tetap memuji karya orang lain. Ruginya apa kalau memuji konten orang lain? Nggak ada ruginya. Tapi begitu kita menghina konten orang lain, kita ada kerugian, yaitu suatu kelak mungkin konten kita akan dihina. Ya, contoh kita buat gambarnya dinyek, yang marah yang gambar, yang gambarnya bentuk lukisannya itu tidak akan marah, sama. Artinya kalau orang menghina konten kita, sebenarnya kita akan terasa, tapi kita sendiri adalah ciptaan. Ketika orang lain, makhluk lain menghina kita, ya sudah, itu urusannya sama yang menciptakan kita. Kita sama dengan yang diciptakan adalah sama, nggak usah tersinggung. Udah gitu aja. Makanya ini sudah lama kita tidak bikin hiburan mistis di Tapal Batas Nalar, karena lagi menghormati bulan agung, bulan Muharram. Nanti akan kita lanjutkan lagi konten itu. Kita lihat makin banyak yang menghujat enggak. Lah kan saya ini bingung. Contoh nih, nonton film, artis dan aktornya ada yang jadi kiai, ada yang jadi kuntilanak, baca ayat Al-Quran, terus yang jadi kuntilanak kepanasan, itu kira-kira menghina enggak? Ya kan bingung ini. Jadi maksudnya netizen ini gimana, ini kita juga bingung. Andai kata kita kan berusaha mengucapkan hal baik, andai kata nih ngeluarin gembolo geni, kita bilang kodok atau kangguru, alangkah lebih baiknya adalah Bismillahirrohmanirrohim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Intinya apa? Supaya saudara seiman itu ikut latah mengucapkan yang baik. Itu saja. Nah, artinya insya Allah ya, Ki Lingkar Geni, kita tetap ada program ini, benda pusaka yang ini, wah ini luar biasa nanti. Makanya nanti kita buat. Harapan saya dulu sih, dengan adanya tim Tapal Batas Nalar bikin begituan, rangsangan kepada insan-insan perfilman ini bangkit. Dan alhamdulillah saya lihat waktu itu kan kita buatnya udah lama, tim Tapal Batas. Muncul baru-baru ini adalah KKN di Desa Penari. Ternyata film ini meledak luar biasa. Kita bangga itu menjadi salah satu karya anak bangsa di perfilman yang saat ini sudah kembang kempis. Kita sudah tidak memiliki jati diri kita dulu perfilmannya. Kalau film India dari zaman dulu sampai sekarang sama, ada nyanyinya, ada nangisnya, ada balas dendamnya. Film Barat punya ciri khas perang, film Cina ada ciri khasnya silatnya, kungfunya. Indonesia dulu ciri khasnya itu adalah mengangkat legenda-legenda yang ada di Indonesia. Contoh Jaka Sembung, Si Buta dari Gua Hantu. Tapi zaman sekarang hanya muncul film-film sinetron pamer kekayaan, hasut-hasutan, benci-bencian, rebutan warisan. Ini kita sedih. Tapi yang seperti itu ditonton orang, asik. Begitu bikin film Keluarga Cemara yang adem ayem, nggak ditonton orang. Jadi masyarakat kita itu seneng ngelihat orang ribut. Iya, padahal mereka sendiri tidak pengen ribut gitu loh, tapi seneng ngomentari itu. Itu saja obrolan santai malam ini. Alhamdulillah kita bisa sedikit bertafakur, berpikir, merenungi. Itu semua tanda-tanda alam. Akhirnya nanti
Orang yang tidak bisa menghargai orang, yakinlah diri dia tidak akan berharga. Sampai nanti kita bongkar filosofi kehidupan sholat. Nah, jadi sholat itu tadi baru sampai berdiri sama ruku, belum yang lain masih banyak. Ya, Kideo ya. Terima kasih sahabat Mago Cakra, obrolan santai plus renungan. Itu saja Mago Cakra Channel.